Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Gimana pada hari ini kabarnya? Sehat, Ibu. Pada semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Ibu. Oke, karena udah pada semangat, hari ini kita akan membahas tentang materi baru kita, yaitu notulen pertemuan rapat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, siapa aja yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Bu. Nah, karena pada yang sudah hadir, kita akan membahas tentang pertemuan rapat. Teman-teman bisa membaca materi ibu kirim pada kalian hari ini. Sudah pada selesai membacanya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, apa yang kalian ketahui tentang notulen rapat? Bu, apa yang Bu nggak tahu, Bu? Notulen rapat itu adalah catatan atau ringkasan yang dibuat dalam sebuah pembicaraan rapat atau dokumen otentik yang akan di-share atau diberikan kepada peserta yang tidak hadir maupun peserta yang hadir agar lebih memahami isi pada materi tersebut. Oke. Apa sih definisi dari notulen pada menurut KBBI, yaitu catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal-hal yang dibicarakan dan digunakan. Fungsi notulen terbagi menjadi 3, yaitu sebagai alat bukti, yang dimana kalau misalnya ada sesuatu yang kejadian agar bisa dapat dipercaya dan mempunyai bukti tertentu. Yang kedua itu sebagai sumber informasi, yang dimana kita bisa membacanya ulang atau peserta yang tidak hadir bisa membaca dan memahami apa isi materi tersebut. Oke, yang ketiga itu sebagai pedoman berikutnya. Syarat notulen itu ada 3. Yang pertama, notulen harus benar dan objektif. Yang kedua, isi notulen harus ringkas dan jelas. Yang ketiga, sebelum rapat ditutup, notulis harus membacakan hasil yang dicatat dari ringkasan tersebut, perjalanannya rapat. Oke, selanjutnya itu ada pembuatan notulen rapat yang baik dan benar. Yang pertama, ada tujuan rapat, yang dimana setiap kita rapat pasti mempunyai tujuan tertentu. Ada yang tujuannya untuk menaikkan saham, ada yang tujuannya untuk organisasi mereka. Yang kedua itu ada pokok pembahasan, yang dimana kita harus membahas apa aja yang harus kita bahas di dalam rapat tersebut. Yang ketiga itu ada saran dan keputusan, yang dimana kita harus memberikan saran dan keputusan apa yang harus diambil pada rapat tersebut. Yang keempat itu adalah waktu pelaksanaan. Di notulen itu kalian harus menulis waktu, tempat, tanggal, hari yang akan bisa menjadi alat bukti bahwa terlaksananya sebuah rapat. Kelima, kehadiran peserta, yang dimana kita harus mengetahui siapa aja yang tidak hadir dan siapa aja yang hadir agar memudahkan peserta lain menerima informasi atau bertanya kepada presentasi yang kita selenggarakan pada rapat tersebut. Selanjutnya itu ada sistematika notulen, yang dimana pertama notulen itu kita harus mempunyai judul. Apa judul pada notulen tersebut? Judul itu rapat ya. Judul notulen itu tentang rapat kita apa temanya gitu. Yang kedua itu ada pakan waktu, yang dimana kita harus menulisnya atau secara jelas menulis pada rapat tersebut diadakan. Yang ketiga itu ada jumlah peserta hadir dan tidak hadir, yang dimana kita harus mengetahui siapa saja yang tidak hadir, siapa aja yang hadir agar kita bisa memberikan informasi kepada yang tidak hadir. Yang keempat itu ada acara atau agenda rapat. Nah, apa aja sih yang kita bahas tentang rapat tersebut? Misalnya rapat tadi yang saham, ada apa aja poin-poin intinya yang kita bahas. Dan yang selanjutnya itu ada jalannya rapat atau risalah rapat. Nah, di dalam ini tuh maksudnya adalah isi apa pembahasan yang kita bahas pada hari itu. Maupun misalnya ada tulisannya apa, solusinya apa, kita tulis di jalannya rapat atau risalah rapat. Karena hasil keputusan rapat, di mana kita harus menulis secara teliti agar memudahkan membaca tidak salah paham apa yang kita tulis pada rapat tersebut. Yang ketujuh itu adalah pengesahan dan pimpinan rapat, yang dimana seorang penulis akan memberikan notulen tersebut kepada pimpinan agar mengecek apakah tulisan tersebut atau materi tersebut yang dibahas pada pertemuan rapat kita benar atau tidaknya benar. Jika salah, maka akan mengoreksi ulang kembali. Oke, terakhir itu ada tanda tangan pada notulen, yang dimana tanda tangan ini didapatkan setelah mendapatkan pengesahan dari pemimpin. Artinya, jika notulen itu sudah benar, maka dapat ditandatangani oleh pemimpin dan notulisnya. Nah, berikut ini contoh-contoh dari notulen. Di sini tuh ada tempat, tanggal, waktu, risalah rapatnya, keputusan apa yang diambil, serta tanda tangannya. Kita sudah sampai di tahap contoh dari sebuah notulen. Apakah kalian mempunyai pertanyaan pada ibu? Ibu,
Ya. Gimana yang harus dilakukan kalau ada kesalahan dalam tugas setelah rapatnya selesai? Nah, Ibu akan menjawab pertanyaannya. Jika terdapat kesalahan pada sebuah notula, maka kita boleh mengoreksi ulang kembali agar notula tersebut bisa secara objektif dan tepat agar bisa dipahami oleh audiens. Tapi misalnya disebarkan nih kepada halayak umum, boleh kita tarik kembali atau bilang maaf jika terdapat kesalahan penulisan, maka saya sebarkan ulang kembali notula terbaru yang sudah kami revisi. Apakah jawabannya jelas? Sudah jelas sih, Bu. Terima kasih. Apakah kalian masih ada yang mau bertanya lagi? Nah, karena tidak ada yang mau bertanya, maka Ibu akan memutarkan sebuah video pembelajaran agar kalian dapat memahaminya secara mendalam. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Lucy. Dan pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai notula kepentingan atau rapat. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu notula rapat? Jadi, notula rapat adalah catatan yang berisi informasi tentang seseorang yang berlangsung dalam suatu rapat. Nah, aku bisa melakukan rapat yang pertama yaitu sebagai alat bukti agar informasi yang tercantum di dalam notula dapat ditanggung oleh seluruh peserta rapat. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi peserta rapat, di mana jika ada yang menghalangan dan sebagai sumber informasi bagi mereka yang menghalangan. Selanjutnya yaitu ada syarat notula. Yang pertama, notula harus benar dan objektif berdasarkan fakta dan tidak hanya opini belakang. Kedua, notula harus dibuat secara ringkas menggunakan bahasa yang baik, jelas, dari kami dan tidak mengerikan. Yang ketiga, notula harus wajib untuk dibacakan. Setelah membahas mengenai notula, apakah kalian tahu siapa yang sebenarnya menulis notula? Jadi, orang yang menulis notula ini sekaligus menulis dalam istilah dari awal hingga akhir dinamakan menulis. Menulis juga biasanya dilakukan oleh seorang jurnalis. Baik, akhir kita akan membahas mengenai sistematika penulisan notula. Yang pertama harus ada judul disertai nama instansi perusahaan atau sebidang yang menyelenggarakan rapat. Yang kedua ada hari, tanggal, tempat dan waktu. Yang ketiga kata yang hadir dan tidak hadir harus ditulis untuk mengetahui jumlah peserta, alasan dan urgensi. Yang keempat menyusun surat rapat formal atau non formal. Dan bagaimana susunan acara tempat rapat. Dan keenam ringkasan jalannya rapat. Dan ketujuh hasil atau keputusan rapat yang harus disampaikan. Dan yang terakhir adalah catatan khusus, di mana sebelum ditandatangani oleh pimpinan, notula akan diwaspadai oleh pimpinan. Dan jika ada tambahan dari pimpinan, maka akan dicatat pada kolom catatan khusus. Nah, itulah yang dinamakan catatan khusus. Oke teman-teman, kalau begitu itu saja penjelasan dari kami. Saya pamit dan terima kasih. Nah, baik. Apakah kalian sudah memahami dari isi video tersebut? Sudah. Nah, kalian sudah memahami? Apakah masih ada pertanyaan atau kebingungan tentang pada materi kita pada hari ini? Hai Bu, Iya, Priscil. nah Ibu tadi kan pada video tersebut menjelaskan adanya tanda tangan di notula. Tapi pada contoh yang Ibu kirim atau yang ada di buku kami tidak memakai tanda tangan. Nah, tanda tangan ini perlu digunakan atau tidak ya Bu? Oke, Priscil bertanya apakah penggunaan tanda tangan yang ada di buku dan ada yang Ibu presentasikan tidak adanya tanda tangan. Nah, penggunaan tanda tangan ini tuh tergantung pada konteksnya kita. Apakah acaranya itu formal atau informal? Ada beberapa yang perusahaan atau organisasi yang tidak memakai tanda tangannya, tergantung pada materi atau hal apa aja yang dibahas pada pertemuan rapat tersebut. Apakah sudah mengerti, Priscil? Sudah Ibu. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu akan memberikan kalian kuisis sebagaimana kalian memahami tentang materi pada pagi hari ini. Kalian bisa mengakses pada kode barcode layar tersebut. Oke, karena sudah pada masuk, kita akan memulainya ya anak-anak. Hasilnya bagus sekali nih teman-teman, bisa mengerjakan semua kuis yang Ibu berikan. Karena telah selesainya kuis ini, apakah kalian masih ada yang ingin bertanya? Sudah jelas Ibu. Karena sudah pada jelas, Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Oke, berikut ini tugas individu yang akan kalian buat tentang notula. Dan di sini Ibu akan memberikan sebuah jalan cerita atau alur cerita pada pertemuan rapat yang bisa kalian buat atau bisa kalian riset pada barcode di barcode yang Ibu sediakan. Baik, masih ada yang ingin kalian tanyakan atau kurang memahami pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah jelas Ibu. Oke, karena sudah pada jelas, Ibu akhiri pertemuan kita rapat pada hari ini akan dilanjutkan dengan guru pelajaran kalian yang lain. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.